Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang etika ilmiah. Etika adalah norma atau aturan perilaku standar yang membahas kritis, rasional, dan sistematis tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Banyak para ahli berpendapat bahwa etika merupakan cabang filsafat tentang perilaku manusia yang memandangnya dari baik dan buruknya perilaku tersebut. Etika adalah pembahasan teoretis tentang nilai yang berlaku, sedangkan moral adalah penilaian atas perbuatan yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Gandhi sebagai berikut. Etika merupakan teori tentang nilai, pembahasan secara teoretis tentang nilai, dan ilmu kesusilaan yang memuat dasar berbuat susila. Sementara itu, moral pelaksanaannya dalam kehidupan. Setiap penulis memiliki gagasan dan hasil pikirannya yang diungkapkan dalam berbagai pernyataan atau kalimat. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tetapi tetap ada risiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa, walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga 1. Standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta 2. Masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian, penulis, di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya, sehingga dihormati dan dihargai orang lain, juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Sifat etika penulisan ilmiah. Sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, serta keterandalan. 1. Kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah, atau aplikasi ilmiah, harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik, agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah dapat dipertanggungjawabkannya. Sifat berikutnya adalah bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Pencantuman sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya, berupa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya, seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Suatu pengertian plagiat yang dapat diacu sebagai berikut. Perbuatan secara sengaja, atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit, atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian, atau seluruh karya, atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, plagiat lebih mengutamakan pada pencantuman sumbernya, sehingga jenis plagiat tersebut dapat berupa, 1. Pengambilan kutipan langsung penulis lain secara keseluruhan, gagasan atau hasil pemikiran penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya, 2. Pengambilan kutipan langsung penulis lain hanya sebagian dari pernyataan atau kalimatnya, tanpa menyebutkan sumbernya, 3. Pengambilan kutipan tidak langsung yang diuraikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat penulis sendiri, tanpa menyebutkan sumbernya. Dalam hal ini, pengertian kutipan dapat yang sudah dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan, dan pengertian sumber adalah dapat berasal dari penulis orang lain, dan dapat juga berasal dari penulis itu sendiri. Sastroasmoro, dalam tulisannya menyatakan bahwa jenis-jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri adalah, plagiarisme ide, plagiarisme isi, plagiarisme kata, plagiarisme total. Plagiarisme ide, seringkali plagiarisme dihubungkan dengan karya tulis. Namun sebenarnya plagiarisme dapat berlaku pula untuk karya ilmiah dan seni seperti karya sastra, lagu, musik, tari, lukis, pantun, film, drama, dan sebagainya. Dalam hal tersebut yang paling seringkali menonjol adalah plagiarisme ide. Dalam karya tulis ilmiah,
plagiarisme ide sering dihubungkan dengan laporan hasil penelitian replikatif. Penelitian replikatif adalah penelitian yang secara garis besar mengulang penelitian orang lain, dengan maksud untuk menambah data, menguji hasil hipotesis, apakah hasil yang sudah ditemukan dalam suatu populasi berlaku pula untuk populasi lain, misalnya obat anti-kejang X di populasi dewasa perlu dikonfirmasi lagi di bab 5 plagiarisme 41 populasi anak. Pernyataan bahwa penelitian yang dilaporkan merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya harus dibuat secara eksplisit dengan rujukan yang akurat dalam bab pendahuluan. Bila ini tidak dilakukan maka peneliti dianggap melakukan plagiarisme ide, karena seolah-olah ide tersebut berasal dari dirinya sendiri. Kemudian adalah plagiarisme isi, data penelitian, dalam pelaporan hasil penelitian, plagiarisme isi penelitian sekaligus juga merupakan fabrikasi dan atau falsifikasi data, karena peneliti tidak mempunyai data, atau datanya tidak seperti yang dikehendaki. Tindakan yang lebih banyak dilakukan adalah falsifikasi data, peneliti memiliki data sendiri, namun data tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, lalu peneliti mengubahnya, dengan maksud agar hasil penelitian sesuai dengan yang direncanakan. Plagiarisme kata, kalimat, paragraf seperti istilahnya, plagiarisme kata demi kata, merupakan plagiarisme yang paling mudah ditentukan. Jenis ini dapat merupakan sebagian kata, kalimat dapat satu paragraf, atau bahkan seluruh makalah meskipun ditulis dalam bahasa lain, yang dijiplak tanpa menyebutkan sumber aslinya. Terakhir ialah plagiarisme total, plagiarisme yang dilakukan secara keseluruhan dan membuatnya seakan karya tersebut sebagai hasil buatan sendiri. Mengganti judul nama atau menulis dalam bahasa lain tanpa menyebutkan sumber-sumbernya termasuk plagiarisme total. Sanksi plagiarisme. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Kemudian sifat etika penulisan ilmiah yang ketiga adalah menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu, hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik, sehingga tidak dapat memberikan makna lain atas tulisannya. Yang terakhir adalah keterandalan. Keterandalan juga merupakan sifat utama dari suatu karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Keabsahan memiliki keterikatan dengan keterandalan. Apabila suatu tulisan adalah absah, sudah dapat dipastikan bahwa tulisannya juga andal. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal, tulisan tersebut belum tentu akan absah. Sekian dari kami. Mohon maaf dan